Assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku, di channel rumah kami. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu baik dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin. Alhamdulillah, aku masih bisa share kegiatan aku di video ini. Jadi, di video ini tuh aku mau bersih-bersih kulkas karena besoknya itu aku mau put preparation. Dan kebetulan kulkasnya juga udah banyak banget gitu bunga esnya. Jadi ya udah deh, aku tuh mau bersih-bersih dulu sebelum aku besok tuh put prep. Karena semalam aku tuh lupa untuk nurunin suhu kulkasnya, jadi ya udah aku tuh nurunin suhu kulkasnya itu di pagi hari pas bangun tidur. Dan ini tuh mulai mencairnya sekitar sorean gitu, makanya ini aku bersih-bersih kulkasnya itu di sore hari. Dan ini pun belum mencair semuanya gitu, dan aku tuh minta bantuan suami untuk ngopekin sedikit bunga esnya yang belum mencair. Nah, ini alhamdulillah udah kekopek semua untuk bunga esnya. Dan bisa kalian lihat ini tuh banyak banget bunga esnya. Ini sengaja sih aku tuh naikin suhunya agak kencang gitu, maksudnya agak tinggi. Karena kemarin-kemarin itu aku lagi bikin es batu. Jadi ya udah kalau misalkan suhunya dinaikin ya otomatis bunga esnya juga cepet gitu jadinya. Oh iya, jangan salpok ya sama lap yang ada di bawah ember ini. Itu tuh daster aku yang emang udah bolong-bolong. Sebenarnya tuh itu tuh enak banget dipakainya kalau misalkan daster udah bolong-bolong kayak gitu. Gak tahu kenapa daster semakin bolong itu kayak semakin nyaman untuk dipakai. Tapi karena kata suami tuh udah gak usah dipakai lagi. Jadi ya udah aku jadiin lap aja karena kan kalau misalkan dikasihin juga mau dikasihin ke siapa ya, orang bajunya juga udah nggak layak pakai. Nah, jadi karena di sini tuh aku lagi bersih-bersih kulkas untuk persiapan food preparation, dan nanti juga tuh aku mau siap-siapin wadah yang mau aku pakai untuk food preparation. Jadi sekalian aja aku tuh mau sharing tentang alat apa aja yang harus dipersiapkan ketika akan food prep. Alat yang pertama yang harus disiapkan untuk food preparation yaitu ada pisau dan talenan untuk memotong. Kan jadi ada ya kadang tuh sayuran yang kegedean gitu, yang nggak muat untuk dimasukin ke tempat food prep dan harus dipotongin. Dan kadang ada juga orang yang kalau misalkan food preparation itu sekalian dipotong-potongin biar nanti tuh kalau misalkan masak tinggal dicemplung-cemplungin aja. Cuman kalau misalkan untuk aku tuh bukan tipe yang kayak gitu. Paling dipotongnya itu ya sesuai wadahnya aja, enggak diiris-iris atau enggak potong kecil-kecil kayak gitu. Dan nanti tuh di video ini aku nggak akan persiapkan pisau dan talenan untuk memotong gitu, karena kan kalau misalkan pisau sama talenan itu emang udah kelihatan ada di situ, jadi nggak aku harus cari-cari dan aku persiapkan. Alat yang kedua yang harus dipersiapkan yaitu wadah kedap udara untuk menyimpan. Nah, nanti jadi di sini tuh di video ini aku juga mau siapin wadah-wadah atau food container yang mau aku pakai untuk food preparation. Kenapa yang ini aku persiapkan? Karena emang kalau misalkan untuk wadah aku tuh harus nyari-nyari dulu, bukan nyari-nyari sih, maksudnya cocok-cocokin tempat sama tutupnya, karena kadang aku tuh tutupnya di mana, wadahnya di mana. Jadi biar nanti tuh pas food preparation itu cepat, jadi aku tuh persiapin dulu untuk wadah sama tutupnya biar nanti tuh pas food preparation aku tuh cepet gitu. Tinggal dimasuk-masukin aja. Selanjutnya yang harus dipersiapkan yaitu tisu dapur untuk alas dan pembersih. Nah, untuk ini juga di video ini tuh aku nggak persiapkan gitu ya, nggak ada di video, maksudnya si tisu itu. Sebenarnya harusnya sih tisu dapur ya, tapi karena aku tuh nggak punya, adanya itu kayak tisu untuk wajah sebenarnya. Tapi ya udah nggak apa-apa, yang penting tuh tisu gitu dan fungsinya itu sama meskipun bahannya itu tipis. Kenapa harus pakai tisu menurutku? Karena kadang tuh di tempat food container itu kadang tuh ada nguap gitu ya, ada air-airnya. Jadi kalau misalkan ada tisu itu tuh air-airnya jatuhnya itu ke tisu dulu, nggak langsung ke sayurannya. Kalau misalkan langsung ke sayurannya itu menurutku itu akan mempercepat pembusukan. Jadi kita tuh meminimalisirnya itu pakaiin tisu biar gak cepat busuk.
Dan yang terakhir yang harus kita siapkan yaitu kulkas tentunya ya, karena kan kalau misalkan food preparation itu emang tujuannya untuk bikin awet bahan makanan dan pastinya kita tuh butuh kulkas. Dan pastinya juga kita tuh harus bersihin kulkasnya dulu sebelum food preparation kayak aku sekarang ini. Sebelum food preparation aku tuh bersihin dulu kulkasnya karena kalau misalkan food prep kulkasnya kotor itu menurutku percuma aja. Nah, jadi selain kulkas yang bersih untuk pisau dan talenan, untuk food container atau wadah food preparationnya juga itu harus bersih semuanya. Nah, jadi udah cuma segitu aja alat yang dibutuhkan untuk persiapan food preparation versi aku. Mungkin ada tambahan dari teman-teman sekalian, boleh banget ya ditambahkan di kolom komentar biar kita itu saling belajar. Nah, jadi balik lagi ke videonya. Ini tuh alhamdulillah udah selesai aku bersihin kulkasnya. Semuanya udah aku bersihin di semua sisinya. Dan aku tuh bersihinnya seperti biasa, nggak pakai sabun atau cairan apapun. Aku tuh cuman pakai kanebo basah aja dan kanebo basahnya juga itu tuh khusus untuk aku bersihin kulkas. Nah, jadi setelah selesai bersih-bersih kulkasnya, jadi aku mau lanjut aja untuk balikin suhu kulkasnya ke suhu normal. Nggak terlalu tinggi karena aku nggak mau bunga esnya cepet jadi. Karena emang es batu aku juga udah jadi semua ya. Seperti yang aku bilang tadi, kalau misalkan di video ini tuh aku mau siapin untuk wadah si food preparationnya atau food container. Jadi di sini tuh aku lagi pisah-pisahin dulu mana yang mau aku pakai, sekiranya yang aku pakai dan yang enggak. Terus untuk tutup-tutupnya itu tuh nanti aku mau cocok-cocokin dulu, biar nanti pas food preparation tuh aku nggak bingung gitu. Karena kadang untuk tutupnya itu nggak pas gitu. Jadi nanti tuh aku mau elap-elap juga, mau cocok-cocokin antara wadah sama tutupnya juga. Sebenarnya di sini tuh ada tempat atau wadah yang belum aku cuci. Jadi sebenarnya tuh tadi aku cuci dulu dan udah aku tirisin. Jadi nanti tuh tinggal aku elap-elap aja biar kering. Nah, ini dia wadah-wadah yang akan aku pakai nanti untuk food prep. Dan ini wadah-wadah yang udah aku cuci dan baru ditirisin. Dan nanti tuh mau sekalian aku elap-elap aja. Sambil aku bersihin tempat food container, aku tuh mau sapa-sapa kalian. Hai kalian, apa kabar? Nonton video aku di jam berapa dan lagi apa? Semoga udah lagi santai-santainya ya, udah lagi rebahan, nyemil nontonin video aku. Dan untuk kalian yang masih beraktivitas kayak aku gini, mungkin ada yang masak, ada yang bersih-bersih. Semangat ya, aku temenin dari sini. Dan aku juga mau ucapin terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang udah klik video aku ini dan nonton video aku sampai durasi akhir. Aku ucapkan terima kasih banyak. Semoga kebaikan teman-teman semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebaikan yang berlipat-lipat ganda ya. Dan untuk teman-teman semua yang belum subscribe channel aku, boleh banget bantu channel aku ini untuk bisa berkembang dengan cara subscribe-nya, like dan komen. Atau kalau misalkan dirasa video aku ini bermanfaat, boleh banget bantu untuk di-share di tab komunitasnya. Terima kasih. Sebenarnya dulu itu aku nggak pernah nyiapin wadah kayak gini kalau misalkan mau food prep. Aku tuh selalu dadakan kalau misalkan mau food preparation. Jadi nyiapin wadahnya itu sebelum aku food preparation pas udah ada sayurannya gitu. Tapi ternyata menurutku itu tuh bikin capek dan bikin lama juga. Jadinya tuh malah kalau misalkan aku food preparation, aku malah gak masak. Jadi kayak gimana ya, percuma aja udah beli bahan-bahannya tapi aku nggak masak karena terlalu kecapean. Jadi ya udah aku tuh mikir gini aja, mendingan aku tuh siap-siapin dulu tempat food preparationnya biar nanti tuh kalau misalkan udah belanja, aku tuh tinggal bersihin sayurannya aja, gak harus nyari-nyari wadahnya, gak harus nyari-nyari tutupnya. Jadi nanti kalau misalkan pas udah food preparation, aku tuh masih ada mood untuk masak. Alhamdulillah semuanya udah bersih, jadi tinggal pakai aja. Jadi aku cukupkan dulu sampai di sini videoku ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.